di versus netizen ini kita bicara soal public figure dengan netizennya. Bisa itu haters atau lovers. Bisa juga mungkin kita akan bahas dari sisi netizennya. Kita bisa undang dia untuk ngomongin salah satu public figure. Salah satu public figure yang dia sukai atau mungkin dia tidak sukai. Dan untuk episode kali ini sudah hadir bersama saya salah satu public figure yang sangat disukai netizennya. Ya. Dan terutama disukai oleh keluarganya. Kata siapa? Kayaknya gue anak durhaka dah. Goblok. Please welcome Kemal Palelu. Gak apa kalau sama Esti gue di roasting mah gak apa-apa. Oh sih gue gak lagi ngerosting loh. Udah itu kan roasting pertama langsung Palelu. Udah sih. roasting satu. Maaf ya. Gak apa-apa. Gue mah anaknya ayoan gue. Kemal Palevi nih. Siapa Esti, ada apa ya dipanggil-panggil ke sini ya? Kamu tahu kamu kenapa? Kenapa kamu bilang di sini? Kamu tahu salah kamu apa? Maaf, ya kak. Maaf kak, enggak kak. Ospek udah nggak ada nih. Ospek. Ya udah nggak ada ospek nih, kangen gue nih. Ngapain lu kangen sama ospek? Emang lu suka ya kayak gitu ngebully-bully junior lo? Bukan suka, karena ospek itu bikin kita tuh respect sama senior. Harus dengan seperti itu? Ya enggak juga sih ya, takut diserang sih gue sih ya. Oh sekarang lu udah mulai takut yang namanya diserang? Iya kan gue udah mulai banyak disclaimer nih. Supaya gue aman nih, netizen tuh kan anjing ya. Jadi kan gue tuh harus banyak disclaimer dulu. Harus banyak nyapu-nyapu sendiri gitu. Tuh gak sih gue tuh ya... Terus ngobrol sama Kemal, iya kita ngomongin soal versus netizen. Kemal aja, Kemal tuh banyak banget loh itu masalahnya. Emang iya ya, sumpah mal gue tuh belum paham banget tuh soal lu ya. Tapi gue ngobrol sama siapa, Kemal tuh begini, banyak loh ceritanya loh. Emang banyak. Benar mal, itu apakah betul? Ya jadi gue tuh pernah kalau lu di Google aja kayak 5 apa yang kontroversial di Indonesia, ada nama gue tuh biasanya tuh. Iya, apa 5 karena orang. Apa itu loh berita utamanya adalah yang Justin Bieber itu kah? Ya itu termasuk dulu gue pernah ada kasus sama JKT48 juga. Gara-gara lu ngerosting materi stand up lu soal salah satu member JKT48. Iya, maksudnya tapi itu kan itu. Bener banget. Tapi itu acara off air. Gue udah sempat bilang tuh itu acara off air sebenarnya, cuma ternyata ditayangin di YouTube dan nggak disensor-sensor. Jadi langsung di take down. Terus ya udah bikin minta maaf. Terus habis itu dulu pernah kasus juga nanya ukuran BH gitu, ngeprank. Nanya ukuran BH? Iya. 36B. Gue nanya loh. Kirain gue nanya. Sorry. Nanti kita tanya lagi ya. Seneng nih kayak gini-gini nih. Pokoknya nanya ukuran BH dulu pernah kasus. Cuma itu masalahnya adalah missnya di editor gua. Jadi sebenarnya itu karena di situ ada anak umur 15 tahun apa 16 tahun gitu, pokoknya di bawah umur deh. Nah, terus gue lupa untuk kasih tahu ke editor gue kalau itu harusnya disensor. Tapi lu ngerasa itu miss editor lu nggak ngerasa ini adalah miss konten kenapa gue begitu? Sebenarnya ini kan challenge netizen aja kan. Kan gue di challenge netizen, terus gue pikir kayak dulu kayaknya kalau gue nanya. Salahnya gue tuh adalah pertama nggak menghadirkan cewek di situ, harusnya cewek juga nanya balik ukuran celana dalam cowok gitu kan. Itu satu salah gue. Terus yang kedua adalah gue lupa kalau itu termasuk pelecehan verbal juga gitu loh. Jadi kan gue kan cuma nanya tapi gue nggak megang atau apapun itu kan. Dan cewek yang gue tanya pun udah setuju kalau itu ditayangin. Nah jadi kesalahannya itu adalah gue lupa disclaimer itu, masalah ini cewek udah setuju. Terus habis itu gue miss umur. Ya itu yang bikin marah netizen kan itu kan. Iya. Ya udah terus habis itu gue bilang ke editor gue itu di take down aja berbagai segala macam. Habis itu gue sampai sekarang nggak pernah ada editor lagi. Lu ngedit sendiri sekarang? Iya, dan alhamdulillah tidak ada kasus lagi. Memang gue tuh selalu berantem sama editor, selalu berantem gue. Kenapa kok lu berantem sama editor lu? Gak tahu, nggak cocok aja, selalu nggak cocok gitu. Apa mungkin karena lu udah jago, jadi lu nggak bisa apa yang ada di pikiran lu bisa samain visionnya sama editor lu, jadinya lu sering clash di situ. Mungkin ya, atau enggak gue kan anaknya gercep gitu, maksud gue kayak Nggak tahu ya. Gue kan gercep gitu anaknya. Maksudnya kalau udah syuting konten biasanya berapa hari maunya langsung tayang. Nah editor gue kan kadang-kadang suka lama. Terus suka kayak ini tuh yang boleh tayangin yang mana harus dipantau terus. Jadi gue harus bikin kantor sebenarnya paling aman. Tapi ya hal-hal viral lu sama netizen jadinya menimbulkan haters. Itu terakhir tahun berapa Mal?
Justin Bieber yang paling terakhir. Paling terakhir itu. Jadi kan urutannya JKT48 terus nanya ukuran bra itu kan. Terus habis itu main bola Bang Zulham Zamrun kan. Itu yang paling serem sih yang itu sih, yang bola sepak bola ya. Soalnya ini masalahnya Bang Zulhamnya waktu itu Persib Bandung ya. Bola ya. Ya gue Jakarta jadi kan kelar gitu. Itu bener. terus Justin Bieber udah. Itu Justin Bieber tahun berapa sih? Mas Justin udah Bieber, lama kan hitungannya ya. 2018 ya. 2018 itu lumayan banyak loh, Mal. Lu ngumpulin hal yang tanpa lu sadari itu sensasional. Iya. Apa mungkin karena lu sekali bikin seperti itu jadi semua orang kayak eyes on you, semuanya nyari gitu. Pas lu udah petak baru muncul, muncul. Tapi yang kejadian yang Justin Bieber itu udah cukup lama. Si haters lu masih berkembang kah atau sebenarnya kan bedanya gua tuh kan setiap kali bikin kontroversi kan nggak dirancang gitu loh, maksudnya nggak disetting, jadi kayak emang guilty pleasure aja kita. Gua nggak tahu itu ternyata salah gitu. Oh baru ada kasus terus gue minta maaf gitu kan. Jadi semuanya nggak ada di planning sebenarnya. Jadi pas ada kasus kayak gitu-gitu, gue kan dari stand up comedy, maksudnya gue juga kuliah di IKJ gitu. Jadi sebenarnya gue itu sudah punya pembekalan bahwa ini kontroversi emang selewat-selewat aja, bukan yang gue nyari. Oh gue harus populer dari kontroversi, nggak kayak gitu orangnya. Menurut gue, lu kan hitungannya stand up comedy. Seorang komedian itu ada yang namanya kalau dia lagi salah itu lumrah, orang pasti mikirnya itu ngelucu. Oh. Ada tuh kata forgiveness buat orang-orang yang komedian. Masuknya ke situ. Lu kayak keceburnya jadinya salah deh arahnya jadi jatuhnya. Jadinya apa yang Kemal lakukan salah. Iya, maksud gue ya kan pada saat stand up comedy itu kan yang 2012 gue kayaknya pas gue juara 3 itu Kompas TV itu kan langsung main filmnya itu langsung Comic 8, langsung yang filmnya itu yang langsung sejuta penonton. Jadi memang lagi dipantau banget sama semua orang dan stand up comedy kan karena Comic 8 ini lagi dibenci banyak orang juga. Maksudnya entah kita nyinggung siapa, entah kita materi stand up kita mungkin ada yang ya menyinggung salah satu pihak. Jadi yang kita bahaya lah ya nyerempet. Nah jadi pas banget dicarilah kesalahan-kesalahan itu. Tiba-tiba udahlah, kesalahan pertama adalah materi stand up juga kan, JKT48 itu. Jadi emang benar kata lo, maksudnya itu lagi dipantau banget. Dan ya udah semakin tinggi pohon anginnya pas lagi kenceng-kencengnya aja. Ada peribahasa. Nyawa Pak Levi. Ini baru gua denger setinggi-tingginya pohon. Udah sering ya. Udah ada ya. Udah ada ya. Majapahit nih udah ada. Dari Majapahit Sweet 17 juga udah ada tuh peribahasa ya. Lucu banget. Aduh. Kerajaan Majapahit Sweet 17 lucu banget. Aduh. Kayaknya sekarang itu pengennya udah jadi yang kayak produser atau enggak kayak tadi ownernya Muse Media. Udah mulai lah ya. Iya, bareng Kang Andre gitu-gitu. Jadi gue kayaknya udah mulai cicil sedikit demi sedikit, kan sekarang 31 ya. Jadi gue cicil di umur kepala 3 ini kayaknya mulai nyicil belakang layar pelan-pelan kan dibilang gitu. Ini Kemal tuh udah nggak kayak dulu lagi. Yang namanya viral. Udah kepikiran kan. Udah mulai enggak deh, aku udah mulai tobat ya Allah. Iya. Aku coba lagi di jalan, mendingan aku di belakang layar. Iya, mending di belakang layar aja. Jadi kalau ngamer nggak dihujat. Goblok, jangan ditiru ya teman-teman. Iya. Apa tuh haram itu? Haram itu. Hammer itu kurang bagus. Bagus. Atau bahasa Sundanya cikohol itu kurang. Boleh gitu ya. Perkataan apa sih yang sebenarnya bisa bikin lo kepikiran? Itu masalah tentang viewers itu bang. Sekarang sepi komennya, kok nggak ada yang nonton nih bang, kontennya apa? Gue nggak apa-apa dikatain sama masyarakat tadi atau stand upnya nggak lucu, pas nge-rap baru ketawa, itu gue nggak ada masalah. Cuma kalau ngomongin viewers, ngomong ini itu selalu kita dibandingin sama orang lain, itu yang gue nggak suka. Lu nggak suka dibandingin sama orang lain? Biasanya lu dibandingin sama siapa? Ya pastilah angkatan gue tuh kan Gofar. Maksud gue angkatan gue tuh G Pamungkas. Terus Gofar habis itu angkatan gue. Iya, tapi gue bareng-bareng sih itunya. Gimana? Iya juga ya. Gofar lebih tua dari lebih tua dari gue. Tapi gue barengan tuh awal-awal nge-MC, awal-awal siaran radio, apa ngajak dia main film. Jadi gue tuh malesnya dibanding-bandingin kayak misalkan wah sekarang jauh lebih sukses Ernest Prakasa ya, padahal mulainya bareng. Maksudnya ya kayak gitu-gitu. Itu bikin lu marah atau bikin lo yang sebodoh amat? Keselnya apa? Maksudnya Keselnya tuh yang kenapa kayak, gua nggak gitu atau gimana? Ya maksud gue tuh kesel.
dibanding-bandingin gitu loh. Maksudnya gue ya gue aja udah gitu. Maksudnya gue nggak peduli juga teman gue lebih sukses dari gue. Cuma kan kalau dibanding-bandingin kan jadi kepikir ngapain sih lu banding-bandingin orang gitu. Gue sih mending gue dijelekin diri gue sendiri daripada dibandingin sama kesuksesan orang gitu loh. Kita tuh lagi coba cari-cari. Ya. Siapa sih si hater sebenarnya ketika dia bisa ngomong langsung sama lo? Oke. Cuman kalau yang ini gue nggak ngasih tahu kalau ada lo Mal. Oh jadi lu mau nelpon salah satu si anjing ini ya? Jangan dong, belum tentu anjing. Salah satu yang bisa dibilang gemes aja sama lu gitu. Gue kan nggak tahu netizen tuh bisa haters, bisa juga lovers. Yang gue telepon ini entah ini lovers atau haters. Dan ingat haters atau netizen tadi lu bahas itu sebelum kita telepon dia ya, haters itu sebenarnya orang yang paling bisa bikin kita jadi orang yang jauh lebih baik. Halo. Berto Ya. di mana Berto? Di Nusa Dua, Bali. Oh, kamu orang Bali, Berto. Ini udah Kemal ya? Ini sama Kemal. Ini, ada Kemal Palevi nih, beli. Ya, izin gua udah siap yo. Ini kayak suka banget sama lu. ini mah. Nama juga sama netizen. Ini kita akan Iya. hadirkan netizen yang lovers and juga haters. Makanya lu tadi di awal udah ngomong apa, Ma? Ngomong dia Lu baik. ngomong apa, Berto? Lu ngomong apa sama Berto? Ngomong dia baik. Dia baik ya. Sama, lu gak usah anjing juga lu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.